Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kelima ini saya akan membicarakan teori public relation, teori-teori komunikasi yang berkaitan dengan public relation yang akan menjadi fokus dalam materi saya hari ini adalah teori agenda setting dan juga framing. Nanti di modul juga ada teori-teori yang lain, ada teori opini publik, ada teori pesan dan bahasa, ada juga teori media begitu. Kenapa ini kok teori-teorinya relate dengan media? Ya karena media berhubungan dengan PR begitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke agenda setting dan juga framing terlebih dahulu. Apa itu? Simak penjelasan saya berikut ini. Agenda setting ini pertama kali dicetuskan oleh McCombs dan juga Shaw pada tahun 1968 pada waktu itu pada pemilihan presiden Amerika. Combs dan Shaw mereka melakukan penelitian kuantitatif dan menemukan korelasi yang cukup tinggi, lebih dari 9,9 begitu ya, terhadap relasi antara apa yang menjadi pikiran publik dan juga topik-topik berita begitu. Ternyata memang terbukti bahwa apa yang menjadi pikiran publik atau yang menjadi ada di benak publik itu relate dengan apa yang berada yang ditampilkan di topik-topik berita itu begitu. Ini yang menjadi dasar munculnya teori agenda setting. Dari tahun 68 itu kemudian banyak sekali teori-teori berkaitan dengan teori media massa ini yang kemudian berkembang. Ada sekitar 400 riset begitu yang dilakukan dan semakin menguatkan posisi dari agenda setting ini. Kita bahas agenda setting dulu ya. Teori ini sebenarnya menciptakan public awareness gitu ya, dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, dibaca, didengar, dipercaya. Jadi media memberitahu kita nih harus berpikir tentang apa. Jadi ini media yang membuat. Apa hubungannya dengan PR? Ntar saya ceritain di belakang ya. Teori ini menciptakan public awareness, jadi membuat masyarakat jadi ngeh gitu ya dengan apa yang menjadi apa sih isu yang perlu saya pikirkan atau isu yang perlu saya bahas gitu. Saat ini orang pada sibuk dengan isu-isu corona. Kemudian pada suatu waktu isu tentang corona ini mulai turun dan ganti isu-isu yang lain. Nah, ini ada peran agenda setting di sana. Di dalam agenda setting ini nilai topik berita yang penting bagi media massa ini merupakan nilai topik berita yang penting juga bagi khalayak. Oke. Asumsi dasarnya adalah sebenarnya pers dan media tidak mencerminkan kenyataan, dia tidak mencerminkan realitas karena mereka menyaring dan membentuk realitas. Berarti pers tipu-tipu, Bu? Enggak juga. Karena keterbatasan space media yang mereka miliki, misalnya koran dibatasi oleh halaman, televisi dibatasi oleh durasi, online dibatasi oleh unggahan begitu. Pers dan media tidak mencerminkan kenyataan karena sehingga mereka harus mengambil angle-angle apa yang pas gitu ya. Dan angle-angle itu mereka punya hak untuk memilih angle-angle itu. Sehingga ketika mereka memilih topik-topik tertentu atau isu-isu tertentu, itu membentuk realitas. Kemudian apa yang dipikirkan oleh media dianggap penting juga oleh publik. Kemudian asumsi dasar yang kedua, konsentrasi media pada beberapa isu dan subjek akan membuat publik menganggap isu-isu tertentu lebih penting daripada isu-isu yang lain. Tadi ketika media kemudian mengambil isu-isu tertentu menjadikan angle-angle berita, ini kemudian kan dibaca publik ya, kemudian didengar publik, dikonsumsi oleh publik. Publik kemudian menganggap bahwa isu-isu itu lebih penting dari isu yang lain. Oleh karena itu, kenapa kalau kita belajar komunikasi, kita belajar tentang media literasi atau melek media. Jangan percaya begitu saja dengan apa kata media. Itu berkaitan dengan media literasi. Untuk mengantisipasi ini loh, masalahnya masyarakat kita di sekitar kita ini kemampuan media literasinya, gitu ya, kemampuan melek medianya masih tidak terlalu tinggi begitu, kalau nggak bisa dikatakan rendah. Mereka menelan mentah-mentah
menelan bulat-bulat apa yang dikatakan oleh media. Nah, disinilah pentingnya melek media. Ntar kapan-kapan saya cerita tentang melek media ya. Nah, ini masih agenda setting dulu. Media memang punya kemampuan dan juga hak untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Karena tadi media dibatasi oleh space gitu ya, oleh durasi, oleh batas unggahan, oleh aksesibilitas begitu. Sehingga dia memiliki kewenangan untuk mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Sebagai contoh gini, sebuah media mainstream mengumpulkan banyak topik berita nih dalam pemberitaannya. Misalnya Mata Najwa gitu ya, dia mengumpulkan banyak topik-topik. Kemudian menekankan pada isu COVID-19. Sehingga karena Mata Najwa adalah media yang menjadi media arus utama atau media mainstream, media yang menjadi rujukan. Sehingga kemudian media-media lain, TV-TV lain juga memberitakan virus ini juga. Sehingga ketika semua berbicara mengenai COVID-19, masyarakat akan berpikir bahwa semuanya, it's everything about COVID-19 is important for us. Begitu. Nah, ini agenda media. Ini agenda setting. Dalam pengoperasian agenda setting ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada agenda media, ada agenda publik, dan juga agenda kebijakan. Apa itu? Nah, ini. Ini dimensi-dimensi dalam agenda setting. Yang pertama adalah agenda media. Ini berkaitan dengan proses tadi ya, proses menentukan prioritas isu-isu yang ada. Ini levelnya adalah di level media. Ya. Dimensi-dimensinya ada visibilitas. Visibilitas ini adalah jumlah dan tingkat menonjolnya berita. Itu media yang setting. Kemudian audience silence, relevansi isi berita dan kebutuhan khalayak, media yang menentukan kira-kira berita ini cocok nggak, dibutuhkan khalayak nggak. Dia melakukan riset juga. Kemudian nilai atau valence, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, ini media juga yang ngatur. Kemudian dimensi yang kedua adalah agenda khalayak atau agenda publik. Ketika isu dapat mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang dipikirkan publik, ini adalah termasuk dalam bagian dari agenda khalayak atau agenda publik. Isu itu bisa mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang dipikirkan publik. Dimensinya yang pertama ada familiarity, kesadaran khalayak terhadap topik tertentu. Jadi ketika semuanya ngomongin COVID, masyarakat kemudian aware, oh ya sekarang lagi musim COVID nih. Gitu. Kemudian personal salience, relevansi kepentingan individu dengan ciri pribadi. Ya, jadi personal salience ini isu-isu itu akan dikaitkan dengan kepentingan individu. Gitu. Oh, aku kalau nggak kerja nggak bisa makan nih, peduli amat dengan COVID. Ini sangat mempengaruhi apakah masyarakat menganggap COVID itu penting apa tidak. Ini berkaitan dengan personal salience. Kemudian favorability, pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita. Masyarakat yang nggak senang dengan berita-berita COVID akan melakukan covidiot, sangat resisten ya, dengan berita-berita COVID. Ini berkaitan dengan pertimbangan senang atau tidak senang. Kemudian yang ketiga adalah agenda kebijakan. Jadi pemerintah bisa atau pembuat kebijakan. Ketika pembuat kebijakan kemudian menganggap bahwa penting agenda publik. Ketika media rame, kemudian masyarakat jadi panik dengan agenda khalayak gitu ya, bahwa gimana nih pemerintah menghadapi COVID. Pemerintah kan harus segera melakukan do something kan. Nah gitu. Yang pertama adalah dimensinya adalah support dukungan terhadap topik berita. Karena pemberitaan di media ramai, masyarakat kemudian jadi heboh. Pemerintah kemudian segera melakukan langkah kan, karena juga ditanyain oleh media. Gimana nih pemerintah nih langkahnya nih gitu. Likelihood of action. Kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan atau melaksanakan apa yang pemerintah kemudian membuat sesuatu, ini bahasa buku ya. Saya akan terjemahkan seperti ini. Jadi pemerintah kemudian melakukan apa yang kemudian dia canangkan gitu ya. Nah, kemudian freedom. Nilai kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah. Ini berkaitan dengan apa saja yang dilakukan pemerintah. Ini bisa dipengaruhi. Jadi kebijakan-kebijakan publik saat ini, ketika kemudian banyak alokasi dana-dana yang lain kemudian dialihkan untuk COVID, ya ini nggak lepas dari teriakan-teriakan dari media dan juga publik begitu. Gimana dong ini yang meninggal karena COVID, gimana nih? Gimana nih pelayanan ini, masyarakat rumah sakit penuh nih. Nah,
Pemerintah kan akhirnya melakukan sesuatu nih, gimana nih? Pemberitaan rame nih kayak gini nih. Nah, ini dimensi-dimensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Oke, dari agenda setting semoga Anda bisa memahami. Sekarang kita akan melari ke framing. Dua entitas yang sesungguhnya berbeda, tapi relate ya, framing dan agenda setting. Framing sebenarnya pertama kali dilontarkan oleh Batterson pada tahun 1955. Framing itu apa? Dia membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui seperti apa perspektif atau cara pandang yang digunakan media massa ketika menyeleksi isu atau menulis berita. Cara yang digunakan media untuk melakukan framing ini dengan menggunakan kata-kata verbal dan simbol-simbol visual, baik tulisan, kata-kata, atau juga foto. Itu juga bisa digunakan untuk memframing. Ya, ini ada 6 elemen framing ya. Ada organizing, penataan, media melakukan penataan, prinsip-prinsip kerja yang sistematis, kemudian shared, disebarluaskan, persisten, tidak sesaat namun berkelanjutan. Jadi framing ini bisa berkelanjutan, symbolically, jadi ada penggunaan bahasa, tanda, lambang, foto, kata, tulisan, bobot yang banyak dimuat gitu. Structure, struktur terpola, jadi ada polanya seperti apa. Kalau misalnya dia mengkhususkan pada sebuah isu, maka pola yang dibahas itu banyakkan itu juga kelihatan dari strukturnya. Nah, jadi bingkai pemberitaan media atau frame itu bergantung pada perspektif para wartawan yang memiliki subjektivitas. Dan ini dipengaruhi oleh ideologi internal dan faktor eksternal. Ideologi internal misalnya dipengaruhi oleh pemilik media itu sangat mempengaruhi bagaimana framing terjadi. Ini ambil contoh ya. Ya, lagi-lagi karena media dibatasi oleh apa? Oleh space. Ini lihat nih, televisi. It's media. Itu framing. Framing itu yang dilingkari merah itu. Padahal sebenarnya realitas sebenarnya kan dia dikejar, tapi ya kelihatannya yang bunuh adalah yang dikejar itu, yang mau menusuk yang dikejar itu gitu. Media bisa melakukan itu. Salah nggak, Bu? Nggak juga, karena itu kan angle yang diambil gitu ya. Itu kan sesuai dengan apa yang dilihat. Cuma angle yang diambil itu mau hidungnya, kalau gajah itu Anda mau lihat kupingnya, kakinya, kepalanya, itu kan sah-sah aja karena memang space Anda untuk melihat itu terbatas begitu. Oke. Nah, ini apa bedanya framing dengan agenda setting, Bu? Jadi gini, kalau agenda setting, ini levelnya udah level pertama. Kalau framing pada level kedua. Ya, jadi gini, contoh kasusnya gini. Misalnya, media mengagendakan kepemimpinan nasional. Maka pada level pertama, akan muncul anggapan bahwa publik juga akan menempatkan isu ini menjadi penting juga. Ya, media kemudian menyusun kira-kira isu-isu yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional, presiden, calon presiden dan sebagainya itu menjadi isu-isu utama. Tahap keduanya, framing, ya, muncul bila media tertentu kemudian mengagendakan bahwa kepemimpinan yang baik, presiden yang baik itu adalah yang punya latar belakang sipil, berpendidikan dan religius misalnya, bukan yang militer, misalnya begitu. Ini adalah sudah masuk ke area framing. Area agenda setting, media yang menentukan isu-isu, kemudian memilih isu tertentu. Kemudian berikutnya tahap kedua framing, mulai mengkhususkan gitu ya, mulai menyeleksi kira-kira seperti apa pemimpin yang baik begitu. Nah, ini kemudian dia berbicara dalam konteks ciri-ciri pemimpin yang baik melalui narasi-narasi yang dibuat oleh media. Dampak framing yang demikian adalah publik akan mencoba mencari dan mengidentifikasi kepemimpinan nasional pada tokoh tertentu sesuai dengan frame yang dikonstruksi oleh media. Keberhasilan Jokowi sebagai presiden salah satunya dibantu oleh media. 2 kali periode Jokowi dibantu oleh media. Tidak lepas dari peran penting media. SBY menjadi presiden itu juga tidak lepas dari agenda setting dan framing yang dilakukan oleh media. Banyak loh ya. Yang kemudian saat ini juga partai-partai politik banyak yang menggunakan popularitas dari artis gitu ya. Ini berkaitan dengan setting agenda dan juga framing itu sendiri. Nah, menarik ya kalau kita bicara agenda setting dan juga framing. Lalu apa, Bu, hubungan dengan PR begitu ya? Oke, jadi ini.
Teori agenda setting dan framing ini bisa digunakan PR untuk menyusun strategi PR dalam mengemas pesan-pesan kepada khalayak sasaran dan pemangku kepentingan pada media yang tepat. Ya, yang dibahas oleh PR dalam hubungannya dengan setting agenda dan framing ini adalah pesan, target, dan channel. PR bisa menyusun strateginya, ya, mengemas pesan-pesan yang dibutuhkan untuk khalayak, gitu ya, melalui media. Nah, melalui apa? News release bisa, kemudian menjadi narasumber, begitu bisa. Jadi PR bisa take action di sini, ambil alih. Karena kan ketika media mengambil narasumber kan juga bisa dari PR juga. PR sebagai narasumber juga. Atau perusahaan atau lembaga atau organisasi bisa sebagai narasumber juga. Sehingga misalnya nih saya sebagai PR politik ditanyain, gimana Bu tentang pimpinan yang baik, misalnya pemimpin yang baik. Wah, saya bisa mempromosikan secara halus misalnya calon kandidat dari partai saya misalnya. Oh gini harusnya. Kemudian media muncul pemberitaan. Menurut misalnya sebetulnya bukan PR politik. Menurut ketua partai bla bla bla, pemimpin yang baik seperti ini. Muncul kan berita saya di media. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk menyusun strategi PR dalam konteks-konteks yang lain. Gitu. Kemudian, ini ada 7 model framing untuk strategi PR. Gitu ya. Yang pertama, apa sih yang di frame? Yang pertama situasi. Ya. Nah, situasi ini berkaitan dengan relasi antara individu dalam situasi sehari-hari, termasuk proses interaksi, negosiasi, maupun diskusi. Bagaimana prakteknya? PR harus bisa memframe event agar dapat memenuhi ekspektasi publik dan dapat mendorong motivasi publik. Jadi, ketika PR membuat sebuah kegiatan atau aktivitas gitu ya, dia harus bisa misalnya, makanya maunya event yang dia buat itu bisa banyak-banyaknya dimuat oleh media karena bisa mendorong motivasi publik. Misalnya dia bikin berkaitan dengan corona gitu ya. Sebuah perusahaan mengagendakan bagaimana sih, misalnya OJK ya, perusahaan OJK lembaga OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Dia kemudian membuat CSR gitu ya. CSR dengan membuat banyak launching tempat cuci tangan gitu ya oleh OJK, udah disebar ke masjid-masjid. Ini dia memframe eventnya agar bisa memenuhi motivasi publik. Jadi dia memotivasi masyarakat agar apa? Agar masyarakat rajin cuci tangan. Itu bisa memanfaatkan situasi. Kemudian atribusi, memberi penekanan pada karakteristik tertentu dari objek atau peristiwa dan mengabaikan karakteristik lain dari objek atau peristiwa. PR bisa memberikan label pada aspek tertentu dari organisasi atau isu, seperti produk, pelayanan, kandidat saat membuat positioning produk. Sebagai contoh, berkaitan dengan isu corona atau COVID ini, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian memberikan atribusi atau label produk-produknya berkaitan dengan bermanfaat untuk menangkal virus. Semua sekarang ada desinfektannya, ada antivirusnya, produk-produk cuci tangan gitu ya, atau bahkan lotion pun bisa ada antivirusnya begitu, ditambahin unsur-unsur itu. Ini bagian dari cara PR untuk menambah atribusi atau labeling. Kemudian semuanya dikaitkan dengan atribusi label-label anti COVID begitu. Nah, ini bisa memberikan atribusi atau labeling pada produk, bisa pada pelayanan gitu ya. Misalnya sekarang semuanya pelayanan di kantor BPJS sekarang menggunakan layanan Pandawa gitu ya. Layanan Pandawa berarti karena kita mengantisipasi terjadinya penyebaran virus COVID-19. Semuanya serba seperti itu sekarang. Ya, ini atribusi atau label menunjukkan bahwa PR sedang mencoba memframing gitu ya, bahwa perusahaannya care dengan isu corona ini. Kemudian, mohon maaf ya, ini lebar, satu-satu aja dulu. Pilihan risiko. Ya, deskripsinya meletakkan yang di frame adalah pilihan risiko. Meletakkan keputusan alternatif dalam istilah negatif dan positif. Dapat
mempengaruhi pilihan di situasi di mana terjadi ketidakpastian. Teori prospek menjelaskan bahwa individu lebih suka menanggung risiko untuk menghindari efek negatif daripada efek positif. Jadi orang itu cenderung akan menghindari efek negatif, ya. Lebih suka menanggung risiko untuk menghindari efek negatif. Gimana? Nah, ini PR bisa berupaya mempengaruhi publik untuk mengambil keputusan di mana ada risiko-risiko yang terjadi. PR bisa memframe pesannya dengan memberikan penekanan pada perlunya keinginan menanggung risiko untuk menghindari kerugian dan menanggung risiko yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Jadi PR bisa memberikan kira-kira apa sih plus minus kalau misalnya dia menggunakan produknya, gitu ya. Misalnya produk apa ya yang berkaitan dengan corona gitu ya. Oke, kalau Anda memakai sampo yang mengandung antivirus ini, minimal Anda bisa mencegah dari menempelnya virus pada rambut Anda misalnya gitu. Nah, ini karena publik itu berusaha untuk menghindari efek negatif ya, gitu ya. Dan ini akan menguntungkan Anda karena dari satu produk sampo Anda bisa dapat dua keuntungan nih. Nah, gitu. Ini pesan-pesan kita. Yang pertama bisa menghalau virus, yang kedua rambut Anda lembut dan lembab gitu, dan sebagainya. Nah, itu adalah pilihan resiko. Kemudian tindakan gitu ya. Ini cara-cara PR memframing pesannya. Pada konteks persuasif, kecenderungan individu untuk bertindak meraih tujuan yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh apakah pesan tentang tindakan tertentu dinyatakan dengan menggunakan istilah negatif atau positif. Ini X-nya seperti ini. Digunakan untuk memilih cara terbaik dalam menyusun pesan tentang perilaku yang tepat dilakukan oleh publik untuk meraih tujuan yang diinginkan. Ya, banyak ya ini yang bisa dilakukan. Jadi perusahaan atau lembaga memberikan suggestion kepada publik apa do and don'ts ketika menghadapi sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, ini PR bisa bermain di sana, bisa bereksplorasi di sana untuk mendesain tindakan apa yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan framing tadi. Syaratnya harus konsisten ya. Kemudian isu, ya, yang di-frame adalah isunya sebagai pendekatan untuk menganalisa interpretasi atas realitas sosial. Problem sosial dan perdebatan di dalamnya dapat dijelaskan dalam berbagai pilihan istilah oleh pihak-pihak yang berbeda yang saling bersaing agar interpretasi mereka terhadap problem atau situasi sosial dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, isu ini akan memunculkan pro kontra ya. Ini untuk PR ya. Isu berkemampuan mengorganisasikan individu ke dalam kelompok publik tertentu. Ini PR bagaimana cara memframingnya? PR memframing isu sebagai sebuah agenda publik ya. Framing isu ini berperan untuk memframe pesan untuk mempengaruhi interpretasi publik atas suatu isu agar sama dengan interpretasi organisasi. Bagaimana sih seharusnya masyarakat memandang isu corona? Ini loh ditawarkan apa yang dipikirkan oleh perusahaan berkaitan dengan corona. Perusahaan berharap interpretasi perusahaan terhadap isu corona ini sama dengan interpretasi publik gitu. Jadi biar klop, jangan sampai berbeda pandangan. Kalau berbeda pandangan nanti bisa kontra masyarakat dengan perusahaannya atau lembaganya. Gitu. Ini juga PR pemerintah juga bisa menggunakan ini. Jangan sampai image atau kesan masyarakat terhadap rumah sakit itu berbeda dengan kesan yang dibuat oleh dinas kesehatan misalnya atau Kementerian Kesehatan. Nah, ini berkaitan dengan kesesuaian isu. Bu, kok kayaknya overlap ya? Ya memang ini adalah 7 model strategi ini saling berkaitan. Kemudian tanggung jawab. Setiap isu akan memunculkan pertanyaan, siapa yang penyebab dan siapa yang akan bertanggung jawab. Individu akan cenderung memberikan atribut tentang penyebab suatu peristiwa, baik faktor internal atau eksternal. Misalnya PR memframe pesannya untuk menerima atau menolak tanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa. Biasanya frame ini bagian dari krisis manajemen atau menjaga reputasi korporat. Kasus kebakaran Pertamina Balongan, ya,
Ini kebetulan kawan saya menjadi Government and Public Relation Manager di Pertamina IP. Dia langsung dengan cepat membuat sebuah rilis begitu ya, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Cepat sekali data grafisnya langsung keluar, apa yang dilakukan oleh perusahaan dan jaminan-jaminan yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan peristiwa itu. Nah, ini bagian dari tanggung jawab dari Pertamina EP selaku pengelola kilang minyak di Balongan. Nah, kemudian juga cepat sekali itu. Jadi kalau misalnya penyebabnya kan harus diidentifikasi, dia sampaikan bahwa penyebab identifikasi seperti apa. Kemudian dia memberikan jaminan bahwa pasokan BBM aman di seluruh Jawa, tidak akan terpengaruh dengan peristiwa terbakarnya kilang minyak terbesar se Asia Tenggara. Kemudian dia mengcounter isu-isu hoax. Itu cepat sekali. Kejadian kebakarannya mungkin pagi ya, dini hari. Pagi itu sudah muncul rilisnya. Cepat sekali. Very good. Nah, ini untuk menyelamatkan reputasi corporate gitu ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang di framing berita. Deskripsi tentang bagaimana sebuah peristiwa isu diframe oleh media dalam bentuk berita. Peristiwa itu diframe oleh media dengan menggunakan istilah yang mudah dimengerti dan membuat interpretasi media bergema luas dan bisa mempengaruhi opini publik. Biasanya media akan melakukan seperti itu untuk berita. Apa yang bisa dilakukan oleh PR? PR memframe pesan-pesannya yang bisa menjaga citra organisasi saat mengirim informasi atau press release ke media massa. Frame PR ini harus mengandung kuat di news value-nya. Karena media akan memframe tulisan PR kalau punya news value yang dianggap media menarik perhatian khalayak. Inilah kenapa PR harus memahami bagaimana kerja-kerja media. Nah, jadi ketika mengirim news release, pastikan bahwa Anda memberikan news value yang berguna untuk media. Nah, ini yang harus dilakukan oleh PR. Ada 7 strategi berkaitan dengan model framing. 7 model framing untuk strategi PR gitu. Baik. Selanjutnya, habis ini nanti kita akan kelas Kimit gitu ya. Silahkan kemudian saya minta setelah selesai kelas Kimit, kita tanya jawab sebentar aja, mungkin setengah jam. Silahkan kemudian Anda melanjutkan membaca modul teori komunikasi pendukung kajian PR yang sudah saya susun ya. Itu saya menyusun 3 teori secara mandiri. Kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang tertera di modul dan silahkan submit jawaban Anda di ilmu. Tentu saja begini, tidak boleh sama dengan jawaban temannya. Saya bisa mengidentifikasi kalau misalnya jawaban Anda sama dengan teman, saya tidak akan nilai. Jadi tolong jawab sendiri dengan bahasa Anda sendiri. Saya akan jauh lebih menghargai kalau Anda bisa mengerjakan sendiri, membaca sendiri, dan kemudian Anda mengerjakan sendiri. Saya akan menghargai usaha keras Anda daripada Anda minta bantuan nyontoh punyanya teman. Meskipun itu bisa Anda lakukan, tapi saya tidak akan memberikan penilaian untuk yang jawabannya identik dengan jawaban teman. Mau dicoba uji kesaktian? Oke, jadi jangan juga kemudian dari Google gitu ya jawab, itu ketahuan sekali kok. Saya biasanya menggunakan aplikasi pengecek plagiasi gitu ya. Dosen tuh punya aplikasi pengecek plagiasi. Ini salah satu cara yang saya lakukan gitu ya untuk melakukan controlling terhadap jawaban-jawaban Anda. Oke, anak-anakku, selamat belajar. Kita ketemu lagi setelah ini di kelas Kim, dan nanti Anda akan melanjutkan pembacaan modul teori komunikasi pendukung kajian PR. Terima kasih. Saya akhiri sekian. Semoga bermanfaat materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.